I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis dalam diri kita yang menentukan cara khas kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Gordon Allport adalah seorang tokoh psikologi yang menekankan bahwa kepribadian terdiri dari sifat-sifat yang unik yang membentuk siapa diri kita. Dan pada hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana 6 sahabat yang beranggotakan Akbar, si kutu buku yang perfeksionis, Tika, seorang yang santai namun kritis, Caroline, seorang yang ekspresif, humoris namun cerdas, Fatur, seorang yang percaya diri dan punya prinsip, Hana, seorang yang suka mengeluh, banyak tanya, namun memiliki keinginan belajar yang kuat, dan Adele, seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan dalam diskusi. Bagaimanakah keenam sahabat ini menemukan dan memahami kepribadian mereka melalui teori Allport? Ih, aku capek loh. Aku kalau di organisasi, aku bisa percaya diri. Tapi kenapa kalau aku di kelas, aku malah sering banyak diamnya? Sebenarnya aku tuh orangnya gimana sih? Hana, kayaknya ini udah jadi problem internasional kali ya. Menurut risetku, ternyata banyak kok mahasiswa yang mengalami disonansi identitas seperti itu. Contohnya aku, kadang kalau di kelas aku aktif, tapi kalau di organisasi, ya gitu deh, jadi penonton. Oh, Win, lagi pada ngumpul ya? Iya, sini duduk. Tapi tahu gak sih, by the way, hidup itu kayak mie instan tau. Kok mie instan sih? Karena hidup itu kadang ya pedes, kadang saya bawang, kadang gini, kadang gini. Kamu itu simple. Kamu cuma nggak punya citra diri yang kuat aja kayak aku. Udah konsisten sekarang. Udah kayak manusia sempurna. Nih, Yusuf. Dari tadi aku lihat kamu tuh kayak orang Thanatos tuh nggak? Dari teorinya Freud. Apa lagi ya? Iya nih, tuh bingung. Bahkan aku nge-stuck di rangkuman tentang trait, morphium, disposisi. Rasanya tuh konsepnya tuh kayak nyebar, kayak biji kopi yang nyebar di atas meja gitu loh. Wah, diskusi menarik nih teman-teman. Bagaimana kita mulai dari dasarnya aja dulu? Jadi, menurut Albert itu, kepribadian adalah suatu hal yang organisasinya dinamis dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menentukan cara kita beradaptasi. Intinya sih ya, sifat atau traits itu kunci utamanya sih guys. Jadi, traits itu apa ya? Seperti kayak kebiasaan gitu kah? No. Tidak hanya sekedar kebiasaan aja, nah, tapi traits itu bisa menjadi predisposisi di mana dia relatif stabil untuk kita menentukan respon apa dalam situasi tertentu. Albert juga membagi 3 trait, yaitu ada kardinal, sentral, dan sekunder. That's the point. Jadi itu kayak kekuatan super gitu. Ada yang menjadi kekuatan utamanya dan juga ada yang munculnya cuma kadang-kadang. Jadi cardinal trait itu sifat yang paling dominan ya. Jadi sampai ngaruh ke hampir semua perilaku manusia. Betul, Tika. Misalnya nih, seseorang yang dermawan, itu traitsnya adalah kardinal. Tapi ingat ya, nggak semua orang punya cardinal trait. Oke, masuk akal. Kalau central traits, itu apa bedanya? Kalau central trait itu adalah sifat-sifat utama yang dapat dilihat dalam diri kita sendiri ataupun orang lain. Sedangkan secondary traits itu adalah sifat yang akan muncul di situasi-situasi tertentu. Gitu. Oke, jadi misalnya nih ya, kalau contoh dari secondary trait itu
Kayak awalnya kita santai, tapi kita tahu kita lagi dikejar deadline. Kayak tiba-tiba aja nih, kita tuh jadi stres. Nah, jadi secondary threat ini menyesuaikan situasi kita. Wah, gua banget itu. Jadi gua tuh punya banyak secondary stress gitu yang kadang bikin gua stres berlebihan, yang bingung sama diri gue sendiri. Berarti semua orang itu punya gaya ataupun unik gitu ya berarti? Betul, Alin. Alport menekankan bahwa setiap individu itu unik sekali. Itu guys. Oke. Dari diskusi ini, mata mereka mulai terbuka. Mereka menyadari bahwa kepribadian bukanlah sekedar label atau topeng yang mereka pakai. Ada struktur yang lebih kompleks. Ada trait yang membentuk siapa mereka sebenarnya. Kebingungan ini adalah langkah pertama bagi mereka untuk menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Alport percaya bahwa kepribadian terus berkembang dan berubah, tetapi trait-trait personal tetap menjadi ciri khas yang membedakan satu individu dengan yang lain. Berkat Adele, ia telah menaburkan benih pemahaman tentang teori Alport kepada teman-temannya. Pada hari ini, kondisi yang biasanya formal kini berubah menjadi laboratorium eksplorasi sifat. Mereka menciptakan ruang aman bagi mereka untuk membuka diri. Permainan detektif sifat akan memaksa mereka menggali lebih dalam daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka akan mengupas lapisan-lapisan kepribadian yang selama ini tersembunyi dalam diri mereka. Adel nggak bisa datang nih guys. Jadi gimana kalau kita main game aja? Boleh. Aku punya ide. Gimana kalau kita main detektif sifat? Jadi tuh cara mainnya itu kayak yang pertama itu kita mencari sifat utama teman kita gitu loh, kayak atau yang biasa disebut dengan kardinal. Lalu yang kedua itu ada central traits. Kita mencari itu ada mungkin 5-10 sifat utama gitu. Lalu yang ketiga itu ada kita mencari sifat yang jarang terlihat atau situasional. Itu yang biasa disebut dengan secondary gitu. Walah, berarti kalau kamu kamu itu walking Google, sama cardinal traits kamu itu robot. Itu stereotip doang. Secondary traitku ini, aku suka menggambar di sini. Aku sebenarnya takut gelap sih. Kalau aku, kardinal aku peduli sama teman. Terus kalau central trait aku itu kreatif dan sabar. Kalau secondary trait aku itu aku bisa jadi cerewet kalau lagi sedih. Kalau aku kira-kira cardinal traits apa ya? Mungkin spontan. Kalau secondary traits aku mungkin banyak sih. Soalnya kayak kemarin aku habis nonton drakor dan aku nangis. Kalian itu terlalu sederhana. Aku, cardinal traitku itu orang yang kompeten. Jadi aku itu selalu tunggu dulu. Menurut penelitian Alport, benar-benar punya cardinal trait itu langka loh. Kebanyakan orang hanya memiliki central traits yang menonjol. Terus gimana dengan istilah disposisi yang sering muncul? Apa bedanya dengan trait? Oke, aku tahu. Jadi, kalau disposisi itu cakupannya lebih luas. Sifat yang cenderung muncul di berbagai situasi. Nah, kalau trait itu bagian dari disposisi. Nah, jadi disposisi itu merupakan pola perilaku yang cenderung relatif stabil. Keheningan kini mengisi ruangan setelah pengakuan demi pengakuan terucap. Mata-mata yang tadinya menghindari kontak kini saling bertemu, mencerminkan kesadaran baru. Topeng-topeng mulai terbuka, menampakkan wajah asli yang selama ini tersembunyi. Mereka tidak lagi sekedar teman yang berkumpul, tetapi individu-individu dengan trait unik yang mulai dipahami dan dihargai.
dari permainan sebelumnya, kini benih-benih penerimaan diri mulai tumbuh. Aroma kopi menguar di udara, menciptakan atmosfer hangat dan intim. 6 cangkir dengan isi berbeda terjajar di atas meja, mirip seperti 6 kepribadian yang duduk mengelilinginya. Tanpa mereka sadari, secangkir kopi akan menjadi jendela untuk memahami konsep kepribadian yang matang menurut Allport. Dari pahit hingga manis, dari pekat hingga ringan, setiap cangkir menyimpan cerita tentang siapa diri mereka. Oh ya Hana, aku jadi flashback nih terkait pembicaraan kita kemarin. Jadi menurut Allport itu baik aku, kamu, kita semua itu tuh merupakan gabungan dari pengalaman dan sifat yang unik. Nah, di sini tuh maksudnya kayak misalnya kopi ini kan. Nah, kopi ini tuh rasanya tergantung biji, roasting, dan cara seduhnya. Berarti aku seperti kopi latte dong. Banyak lapisannya gitu loh, ada espresso, susu, dan foam kan. Berarti kalau gitu aku kopi tubruk dong. Aku asli, aku kasar, dan ada ampasnya juga. Nah, analogi yang menarik nih, karena secara ilmiah memang ada penelitian tentang bosan dengan kopi-kopi mulu dari tadi. Analoginya kopi. Kepribadian itu harus tajam, kayak espresso origin. Tapi Fatur dan semuanya, kalian tahu nggak sih kalau Albert sendiri sukanya tuh minum teh loh. Alport nggak coffee lovers. Kemarin pas nongki sama dia katanya dia coffee lovers loh. Plot twist banget. Jadi gini, kalau aku sih kayaknya kalau misalnya aku di kampus nih, aku kayak kopi americano gitu, yang sederhana, formal. Tapi kalau aku lagi nongki nih, sedang sama kalian saat ini nih, aku kayak kopi frappuccino gitu yang penuh dengan topping. Kalau aku sih kayak kopi vanilla latte, manisnya standar, tapi selalu ada rasa vanilla yang konsisten. Tapi aku masih tetap yakin sih, kalau orang-orang itu harus seperti kopi hitam murni, tanpa ember-ember. Tapi Fatur, bahkan kopi hitam pun banyak variasinya. Ada yang asam, ada yang pahit, atau fruity. Ya, seperti sifat manusia. Kalian ini kopi mulu. Apa sih kopi? Gimana ya kalian? By the way guys, aku pulang duluan ya, soalnya ada acara keluarga. Bye-bye semuanya. Jangan lupa minum kopi Del. By the way, aku masih bingung loh dengan kepribadian itu kan dinamis dan berkembang ya. Terus kenapa kita masih terjebak dengan sifat kita yang tertentu itu? Terus misalnya nih kayak aku kan penakut banget, takut dengan gelap. Terus aku juga susah untuk keluar dari zona nyaman itu. Bagus itu pertanyaannya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allport itu percaya kita punya kebebasan buat berkembang, tapi juga ada sifat yang membatasi karena pengalaman dan disposisi kita itu. Jadi kepribadian itu kayak kopi yang di roasting, ada batasannya, tapi kita bisa atur levelnya. Jadi nggak ada yang mutlak. Walaupun kita bisa berubah-ubah, tapi tetap roast kita tetap yang di awal gitu. Ya betul. Nah karena dari tadi kita bahas kopi terus, jadi kita bisa analogi ini. Kayak yang pertama tadi ada cardinal trait, di mana kita bisa analogikan sebagai jenis kopi dasar. Contohnya itu ada Arabica dan Robusta. Nah, kalau central trait kita bisa analogikan sebagai cara seduh kopinya, misalnya tubruk dan fresh. Nah, yang terakhir ada secondary trait. Nah, kita analogikan ini sebagai toppingnya. Nah, toppingnya ini kayak gula sama kayu manis. Jadi tergantung situasinya kita mau pakai gula atau kayu manis itu. Jadi proparium itu seperti gelas yang menampung semua lapisan kan? Nah benar, di sini juga disebutkan kalau Psychology Multiplicity Allport itu seperti kopi spesial yang satu, punya extension of self atau perluasan perasaan diri dan kurang peduli lingkungan.
Yang kedua juga ada hubungan yang hangat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga kestabilan emosional. Keempat ada persepsi yang realistis. Kemudian kelima ada keterampilan. Yang keenam ada pemahaman diri. Yang ketujuh juga ada insight dan humor. Dan serta yang terakhir itu ada filosofi hidup yang menyatukan. Artinya selama ini aku belum mateng dong. Soalnya aku masih menutupi kelemahan aku. Kalau kata Alport sih, manusia nggak ada yang 100% matang. Yang penting itu kita proaktif, bukan reaktif kayak robot. Next yuk, ini terkait fungsional otonomi. Dari secangkir kopi sederhana ini, mereka menemukan kedalaman teori Alport. Mereka telah melihat bagaimana kepribadian bisa diibaratkan seperti kopi, dengan berbagai lapisan dan karakteristik. Sebagaimana kopi yang sempurna dibutuhkan kombinasi tepat dari berbagai elemen, kepribadian yang matang juga membutuhkan keseimbangan trait dan pengalaman. Bayangan senja mulai memanjang di lantai ruangan. Suasana menjadi lebih tenang dan reflektif. Pembicaraan bergeser dari trait kepribadian menuju dunia motivasi yang mendorong tindakan mereka. Pertanyaan kini bukan lagi tentang siapa aku, melainkan mengapa aku bertindak seperti ini. Mereka siap menyelam lebih dalam, mengeksplorasi lautan motivasi sadar dan bawah sadar yang menurut Alport itu sangat mempengaruhi kepribadian. Nah, jadi otonomi fungsional ini suatu yang sifatnya itu eksternal awalnya, kemudian menjadi diri sendiri, bagian diri sendiri maksudnya. Nah, contohnya itu misal kayak dulu aku rajin belajar karena dipaksa orang tua. Namun sekarang aku rajin belajar itu karena kemauan diri aku sendiri. Oh begitu. Jadi sebenarnya sama sih kayak aku dulu. Aku dulu juga kurang percaya diri sebenarnya, tapi aku takut dibully, makanya akhirnya aku bisa terbiasa untuk mencoba untuk percaya diri, dan sekarang malah keseruan percaya diri itu. Nah, tepat. Itu tuh merupakan contoh dari Perceptive Functional Autonomy. Nah, tapi ada juga nih yang levelnya tuh lebih tinggi, yaitu Appropriate Functional Autonomy. Oh, berarti dulu aku tuh ikut ngedance, tapi ya bukan karena aku suka, tapi ya biar aku lihat keren aja. Tapi sekarang aku bener-bener suka sama ngedance. Iya, oke, sip, betul itu. Ternyata menurut Alport, motivasi sadar itu penting banget ya. Jadi kita tahu kita tuh harus bertindak seperti apa. Tapi dia nggak nutup mata sama bawah sadar kan? Aku pernah denger nih. Jadi menurut Alport tuh mengakui motivasi yang tidak disadari, tapi beliau lebih menekankan pada motivasi yang kita sadari. Nah, jadi biasanya orang dewasa yang sehat itu dia biasanya sadar atas tindakan dan alasan yang dilakukan. Iya, seperti yang aku bilang kemarin loh, kalau aku tuh kan sebenarnya bingung dan aku pun juga takut, tapi aku nggak tahu takutnya kenapa. Mungkin itu motivasi bawah sadarnya sih Hana, tapi kita bisa belajar mengenali diri kita lebih baik supaya bisa lebih sadar lagi. Kalau aku lebih suka pakai humor aku buat nutupin kalau aku lagi takut. Itu bagus sih Olin, dan menurut Alport juga orang dewasa yang punya insight dan humor itu menjadi salah satu ciri khas atau ciri kepribadian yang sehat. Diskusi tentang motivasi telah membuka mata mereka. Seperti yang ditekankan Alport, untuk memahami motivasi kita baik yang sadar ataupun yang tidak adalah langkah penting untuk menuju kedewasaan psikologis.
insight dan humor yang mulai muncul dalam percakapan mereka adalah tanda-tanda kepribadian yang matang mulai terbentuk. Mereka belajar bahwa kepribadian itu bukanlah entitas yang statis, tapi organisme yang terus-menerus tumbuh dan berkembang melalui kesadaran diri. Di ruang belajar yang tenang, 6 sahabat duduk berdekatan. Lebih dekat dari sebelumnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Buku-buku dan catatan tersebar di sekitar mereka. Tapi fokus mereka bukan pada kertas, melainkan pada perjalanan kehidupan. Mereka akan menelusuri tahapan perkembangan kepribadian menurut Allport, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam diskusi ini, mereka tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang diri mereka sendiri. Allport itu membagi perkembangan kepribadian itu menjadi 3. Ada kanak-kanak, transformasi kanak-kanak, dan masa dewasa. Wah, menarik sih. Jadi, apa sih yang membedakan masa dewasa menurut Allport? Masa orang dewasa itu terbagi menjadi 3 hal utama. Ada eksistensi diri, kesadaran diri, filosofi hidup yang menyatukan semua pengalaman mereka. Terus, eksistensi diri itu apa sih? Maksudnya kita mulai melihat diri kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan dunia sekitar. Oh alah, jadi kepribadian itu bukan tentang soal kita aja ya, tapi juga tentang hubungan kita dengan orang lain kan? Nah, betul itu. Tapi aku mau nanya deh. Jadi filosofi hidup itu kayak pandangan hidup tapi tetap konsisten atau gimana? Wah, menarik sekali. Betul, itu yang membuat kita mempunyai arah dan makna hidup. By the way, Akbar sama Tika mana ya? Oh, mereka itu udah ngabarin kok tadi di grup karena mereka ada yang penting, jadi nggak bisa datang sekarang. Oh, oke. Mereka menyadari bahwa menjadi dewasa secara psikologis bukanlah tentang usia, tapi tentang cara memandang dunia. Eksistensi diri, kesadaran diri, dan filosofi hidup yang menyatukan 3 pilar kedewasaan menurut Allport kini bukan lagi konsep abstrak, tapi petunjuk nyata dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka siap melangkah ke tahap berikutnya, menghadapi konflik internal yang masih tersembunyi. Aku kesel banget loh. Kadang aku yang perfeksionis ini bikin aku stres terus gitu. Kadang aku udah berusaha berubah, tapi gimana ya caranya? Iya nih, aku juga skeptisku, susah percaya sama orang lain, jadi aku sering kesepian deh. Aduh, aku juga yang serba emosional ini malah bikin teman-teman berbingung. Santai aja kali, kita semua kan memang punya traits yang unik-unik. Lagi pula itu kan seru. Betul, dan juga kita harus paham sama ngerti bahwa kita punya traitsnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Betul itu. Jadi intinya dari kepribadian menurut Allport ini, kita itu harus menerima dan memahami diri kita sendiri. Toh punya keunikan kan itu adalah suatu ciri khas. Ya kan? Iya. Kepribadian bukan sesuatu yang statis, tapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang. Trait-trait kita membentuk siapa kita, dan motivasi sadar membantu kita untuk mengarahkan hidup. Menerima keunikan diri dan orang lain adalah kunci dari kedewasaan psikologis. Kita dapat menemukan bahwa yang pertama, kepribadian adalah hierarki sifat yang dinamis. Yang kedua, proprium adalah inti yang stabil. Yang ketiga, kematangan psikologis adalah proses seumur hidup.
Dan yang keempat, motivasi bisa berevolusi atau yang disebut sebagai functional autonomy. Hai Psiko Friends. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Untuk like, komen. Share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. bye-bye!